Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, pada kali ini kita akan belajar bersama yaitu tentang kerajinan bahan limbah keras. Sebelum kita mulai, perhatikan beberapa contoh gambar di bawah ini. Ya, ini adalah gambar limbah atau sampah yang merupakan sisa atau buangan dari berbagai macam aktivitas manusia sehari-hari, ya. Limbah ini adalah merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan bencana alam. Limbah yang bermacam-macam campuran dari berbagai macam aktivitas manusia ini tidak semuanya dapat diolah menjadi barang yang bermanfaat. Ada limbah sisa makanan, limbah kaleng, plastik, limbah elektronik, asap dari pabrik, asap kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, limbah yang tidak bisa diolah dan tidak bisa terurai oleh alam, maka lama-kelamaan akan menumpuk, menggunung yang dapat mengganggu kesehatan, mengganggu kebersihan, ya. Sepertinya nggak indah juga kalau kita lihat ya. Tentunya hal ini sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Oleh sebab itu, harus ada upaya-upaya yang dilakukan agar dapat mengurangi penumpukan limbah sampah ini. Baik, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu limbah. Limbah atau sampah adalah merupakan hasil buangan dari aktivitas atau proses produksi dalam kegiatan sehari-hari yang pada konsentrasi tertentu dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Ada berbagai macam limbah yang dihasilkan manusia dari suatu proses produksi, baik industri maupun limbah rumah tangga. Jenis limbah berdasarkan wujudnya. Jenis limbah ini dibagi menjadi 3, yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Ya, baik, kita akan bahas satu-satu. Limbah padat atau limbah keras adalah limbah yang bentuknya padat dan berasal dari sisa hasil kegiatan domestik atau aktivitas industri. Contoh dari limbah padat ini adalah seperti kertas, serbuk besi, kain, plastik, kayu-kayuan, logam, dan lain sebagainya. Limbah padat ini bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Jenis limbah yang kedua adalah limbah cair, ya. Limbah cair ini adalah limbah yang bentuknya cair dan berasal dari sisa-sisa hasil buangan kegiatan domestik atau proses produksi. Limbah cair ini adalah air yang sudah bercampur dengan bahan-bahan buangan hasil sisa-sisa produksi. Contoh limbah cair ini adalah seperti deterjen, limbah cair dari industri seperti senyawa merkuri, arsen, amoniak, barium, korium, yang semua ini sangat beracun dan sangat berbahaya. Yang ketiga adalah limbah gas. Limbah gas adalah limbah yang dimana udara sebagai medianya. Semakin banyak limbah gas yang naik ke udara, maka kualitas udara semakin kotor dan semakin menurun. Contoh dari limbah gas ini adalah seperti asap kendaraan, asap kebakaran hutan, atau asap pabrik, dan lain sebagainya. Berikut ini ada beberapa gambar contoh macam-macam limbah padat, limbah cair, dan juga limbah gas. Nah, untuk kali ini kita hanya akan membahas tentang limbah keras saja dulu. Baik, limbah keras adalah limbah yang berwujud keras,
padat, tidak mudah berubah bentuk, dan tidak mudah diolah. Selain itu, limbah keras relatif sulit terurai dalam tanah. Meskipun ada beberapa yang bisa terurai, tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. Bisa 10 tahun, 100 tahun, bahkan sampai 500 tahun baru bisa terurai. Di bawah ini ada beberapa limbah yang bisa terurai, tapi memerlukan waktu yang sangat panjang. Ya, seperti kertas bisa terurai dalam waktu 2-5 bulan. Kulit jeruk bisa terurai dalam waktu 6 bulan. Dus karton 5 bulan. Filter rokok 10-12 bulan. Kantong plastik bisa terurai 10-20 tahun. Kulit sepatu 25-40 tahun. Kain katun 6 bulan sampai 1 tahun. Kain polister 10-40 tahun, kain nilon 30-40 tahun. Plastik bisa terurai dalam waktu 50-100 tahun. Aluminium 80-100 tahun. Styrofoam tidak bisa terurai. Kaca tidak bisa terurai. Kaleng bisa terurai 50-80 tahun. Triplek bisa terurai 1-3 tahun. Popok bayi bisa terurai 250-500 tahun. Ada 3 teknik yang dapat dilakukan dalam pengolahan limbah, yaitu dengan menggunakan sistem 3R. Yang pertama yaitu reduce, artinya itu mengurangi. Melakukan pengurangan barang-barang habis pakai yang menimbulkan sampah. Beberapa contoh dari teknik reduce yaitu misal mengurangi penggunaan kantong plastik dan beralih ke kantong kertas. Contoh yang lain misalnya menggunakan baterai yang dapat dicas kembali. Teknik yang kedua adalah reuse, yang artinya itu menggunakan kembali. Menggunakan barang-barang yang masih dipakai dan menghindari pemakaian sekali pakai. Ya, berikut beberapa contoh tindakan yang bisa kita lakukan. Misal, menggunakan produk yang dapat diisi ulang atau pilih produk yang kemasannya dapat didaur ulang. Misalkan, plastik kresek digunakan untuk tempat sampah. Kemasan kaleng bisa digunakan untuk pot bunga. Bekas kemasan plastik deterjen dapat digunakan sebagai kerajinan tas dan lain sebagainya. Teknik yang ketiga adalah recycle, yaitu mengolah kembali. Mendaur ulang merupakan proses pengolahan sampah dengan mencari barang yang masih bisa dipakai kembali atau mendaur ulang kembali menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat. Misalkan contoh tindakan yang bisa kita lakukan yaitu pengolahan sampah organik menjadi kompos. Yang lainnya adalah mengubah sampah kayu misal menjadi patung atau ukiran-ukiran yang lebih bermanfaat. Contoh yang lain adalah kepingan DVD bisa kita buat menjadi tatakan gelas dan lain sebagainya. Namun demikian, pengolahan limbah keras itu juga tidak semuanya dapat dimanfaatkan menjadi benda-benda ekonomis. Namun harus disesuaikan dengan jenis-jenis limbah tersebut. Limbah keras terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama adalah limbah keras organik. Adalah limbah padat yang bersumber dari limbah domestik, yaitu dari sampah rumah tangga. Hampir semua limbah keras organik ini dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan. Namun diperlukan peralatan yang cukup kuat untuk membantu proses pengerjaannya. Karakteristik limbah keras organik adalah 1. Bersumber dari hewan atau tumbuhan. 2. Bersifat keras dan padat. 3. Sulit berubah bentuk. 4.
dapat terurai oleh mikroorganisme. 5. Pada umumnya tidak berbahaya. Contoh dari limbah keras organik adalah kertas, kain yang bersumber dari ulat sutra ataupun bersumber dari kapas, furniture yang bersumber dari kayu, makanan, kulit buah, biji buah, serta tulang dari tanduk hewan. Limbah keras organik dapat diuraikan oleh mikroorganisme dengan cepat. Limbah keras yang kedua adalah limbah keras anorganik. Adalah limbah padat yang bersumber dari unsur non-biologis yang terbentuk melalui proses kimia dalam industri ataupun dalam pertambangan. Karakteristiknya dari limbah keras anorganik adalah 1. Bersumber dari industri manusia. 2. Bersifat keras dan padat. 3. Sangat sulit terurai oleh mikroorganisme. Yang keempat, dapat bersifat racun. Limbah keras anorganik terdiri atas kandungan bahan yang kuat dan tidak mudah dihancurkan. Contohnya adalah pelat logam, pecahan keramik, pecahan kaca, botol plastik, limbah elektronik, kaleng, dan lain sebagainya. Di bawah ini adalah beberapa contoh dari produk kerajinan limbah keras organik dan limbah keras anorganik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mulai sekarang silahkan berkarya, jadikan bahan sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.